guys, kami dari kelas 12 MIPA kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penyakit yang diturunkan melalui autosom dan gonosom. Ikuti terus perjalanan kami ya. Bye-bye. Secara umum, penyakit keturunan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit autosomal dan gonosomal. Penyakit keturunan adalah penyakit yang diwariskan dari orang tua melalui anaknya. Penyakit ini didapat di dalam kromosom. Penyakit ini terjadi karena mutasi gen pada kromosom autosom. Pewarisannya bisa bersifat dominan atau resesif. Autosom dominan adalah gen rusak satu cukup dari ayah atau ibu yang menyebabkan penyakit. Yang pertama yaitu kondroplasia, yaitu bentuk kerdil karena gangguan pertumbuhan pada tulang. Yang kedua, Huntington's disease, yaitu gangguan saraf progresif. Yang ketiga, polydactyly, jumlah dari tangan atau kaki yang lebih dari normal. Autosom resesif, yaitu penyakit yang muncul jika kedua gen rusak, baik dari ayah maupun dari ibu. Contoh-contoh autosom resesif terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, albino. Albino yaitu tidak memiliki pigmen pada kulit, pada rambut maupun pada mata. Selanjutnya, fenilketonuria atau PKU, yaitu gangguan metabolisme asam amino fenilalanin. Yang ketiga thalassemia, yaitu kelainan produksi hemoglobin darah. Dan yang terakhir sickle cell anemia atau anemia sel sabit, yaitu bentuk sel darah merah tidak normal. Penyakit yang diturunkan melalui gonosom bisa menimbulkan berbagai masalah seperti kesehatan seumur hidup, penurunan kualitas hidup, biaya pengobatan tinggi, dampak psikologis dan sosial, serta resiko akan menurun ke keturunan berikutnya. Penyakit gonosom adalah kelainan ataupun penyakit genetik yang disebabkan oleh gen cacat yang terdapat oleh faktor X dan Y. Jika gen rusak terdapat pada faktor X, maka disebut X-linked. Jika gen rusak terdapat pada faktor Y, maka disebut Y-linked. Ciri penyakit gonosom. Pertama, lebih sering muncul pada laki-laki karena laki-laki memiliki satu kromosom. Kedua, perempuan bisa membawa carrier atau tanpa menurunkan gejala. Ketiga, dapat diturunkan dari ibu ke anak laki-laki atau dari ayah ke anak perempuan tergantung jenis kromosom yang membawa cacatnya. Contoh penyakit X-linked resesif. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia adalah gen rusak pada kromosom yang mengatur pembekuan darah. Darah sulit membeku, luka sulit berhenti berdarah dari ibu karir ke anak laki-laki. Yang kedua ada buta warna atau color blindness, yaitu gen rusak pada kromosom X yang memengaruhi sel renita, sulit membedakan warna merah dan warna hijau dari ibu karir ke anak laki-lakinya. Yang ketiga ada distrofi otot Duchenne, yaitu mutasi pada gen kromosom X yang mengatur pembentukan otot-otot melemah dari saat kecil, sulit berjalan dari ibu karir ke anak laki-lakinya. Penyakit autosom adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi Ciri-ciri penyakit keturunan bisa menyerang laki-laki dan perempuan, akan tetapi biasanya lebih berat pada laki-laki. Satu gen saja rusak sudah cukup menyebabkan penyakit. Jika ayah yang sakit menurunkan penyakit hanya ke anak perempuannya saja,
saja. Akan tetapi, jika ibu yang sakit akan menurunkan ke anak laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri penyakit linker dominan bisa menyerang laki-laki dan perempuan. Satu gen saja rusak sudah cukup menyebabkan penyakit. Misalnya, ayah yang sakit hanya bisa menurunkan kepada anak laki-lakinya saja. Sedangkan jika ibu yang sakit bisa menurunkan ke anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada ciri-ciri penyakit X-linked recessive. Ciri-ciri penyakit X-linked recessive yaitu lebih banyak diderita oleh laki-laki. Perempuan jarang sakit, tetapi biasanya hanya pembawa gen. Tidak menular, tetapi diturunkan dari orang tua, terutama dari ibu kepada anak-anaknya. Contoh penyakit X-linked dominan. 1. Sindrom Rett. 2. Incontinentia pigmentis. 3. Hypophosphatemia. Yang keempat, sindrom Alport terkait X. Meskipun penyakit umumnya bersifat merugikan, tetapi ada beberapa dampak positif dari mempelajari penyakit ini. Pertama, mendorong konseling. Kedua, menambah pengetahuan tentang genetika manusia. Ketiga, mendorong kemajuan ilmu kedokteran dan bioteknologi. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, penyakit yang diturunkan melalui autosom dan gonosom bisa terjadi karena kelainan gen atau kromosom dari orang tua. Dengan mengenalinya sejak dini, kita bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan generasi berikutnya. Ingat, mengenal gen berarti mengenal kesehatan kita. Ini pakai cat,